Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Info ya teman-teman, ini adalah lanjutan cerita dari arwah gadis-gadis TKI. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan ceritanya, ada baiknya teman-teman mendengarkan dulu. Ini akan diberikan dengan judul yang lain, tapi masih sambungan dari cerita yang disebutkan tadi. Sudah, cepat kemasi barang-barangmu, ucap seorang pria pada kawannya yang sejak tadi terlihat panik. Aku takut, Han, jawabnya dengan keringat yang terus mengucur deras. Siapa suruh kamu peduli dengan wanita itu? Kita hanya menjalankan perintah. Urusan yang lain biar bos yang atur, ucap Johan pada Aris temannya itu. Kalau tahu begini, gak akan aku ikuti ajakanmu itu. Aris mulai menyalahkan Johan atas kejadian yang menimpa mereka. Johan hanya melirik tajam dan lanjut mengemas barang-barangnya ke dalam tas besar itu. Johan merogoh kantong jaketnya untuk mencari kunci mobil, namun tak kunjung ia temukan. Ah, sialan. Di mana kunci itu? Gumamnya. Pantulan cahaya dari meja samping koper besar itu menyilaukan matanya. Nah, itu dia. Johan langsung mengambil kunci itu, namun tangannya menyentuh sesuatu yang keluar dari koper itu. Anjing, dasar pelacur. Sudah mati saja menyusahkan, teriak Johan saat kaki pucat yang keluar dari koper itu menyentuh tangannya. Riz, kedapar settingan masjid kebuka itu. Cepat, tutup rapat-rapat, bentak Johan. Aris hanya mengikuti instruksi Johan tanpa mengatakan apapun. Tangannya gemetar, namun ia paksakan. Lantas mereka bergegas untuk pergi dari rumah kontrakannya itu menjauh keluar kota, mengantarkan mayat wanita itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir, lautan. Kalau kita buang ke rel kereta pasti nanti ketahuan. Ke danau pun sama. Lautan adalah tempat yang paling aman untuk membuang mayat. Kita pergi ke laut dekat kampung halamanku. Johan seolah berbicara sendiri karena Aris dari tadi terdiam. Jangan banyak melamun, Riz. Kita tidak bersalah. Kita hanya disuruh buang mayat. Kita tidak membunuh siapapun, ucap Johan yang dibalas dengan tatapan dingin Aris. Berangkat dari pukul 11 malam, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan sampai di tujuan tepat pukul 2 pagi. Ayo cepat, sebelum pantai mulai ramai. Johan meminta Aris untuk membantunya mengeluarkan koper itu. Awalnya kita hanya suruh mengikuti dia dan melaporkannya ke si bos dan anaknya. Tapi kenapa harus sampai membuang mayatnya juga? Keluh Aris. Kalau bukan kita siapa lagi? Hanya kita yang tahu masalah ini. Aku juga nggak habis pikir kenapa mereka tega melakukan ini semua. Padahal dia cantik dan kaya. Bisa saja dia menceraikan suaminya yang bejat itu dan menikah lagi, ungkap Johan. Entahlah, kalau wanita sudah cemburu urusannya bisa berabe, Aris menimpali. Bau anyir menyeruak tak kala bagasi mobil dibuka. Koper mahal yang anti air pun tak mampu menahan basah dari darah yang tak henti-hentinya keluar dari sang mayat. Kita langsung buang nih, tanya Aris. Sebentar, aku telepon dia dulu. Johan mengambil ponsel yang ada di ranselnya dan mengabari seseorang yang jauh di sana. Tut, tut, tut. Tut. Tak ada yang mengangkat.
Kemana dia? Padahal dia sendiri yang malam-malam menelponku untuk mengambil koper di depan rumahnya. Sekarang dia malah sudah tertidur yang nyaman. Johan mulai kesal. Coba telepon anaknya, saran Aris. Johan mencoba mencari kontak dengan nama Mas Pram di ponselnya. Ketemu, dan dia coba sambungkan. Tak ada jawaban pula. Lama ia tunggu dan akhirnya panggilannya pun diangkat. Mas, maaf, ini saya langsung buang saja. Johan langsung ke intinya. Tak ada jawaban. Sunyi. Halo mas, Mas Pram. Tak ada jawaban pula. Hingga suara telepon itu berubah bising. Angkat dulu aja. Coba cek masih hidup nggak? Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Badannya hancur pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Suara riuh dan ramai terdengar dari ujung telepon yang digenggam Johan. Sampai tiba-tiba sunyi senyap dan terdengar tawa ringkih wanita dari ujung telepon sampai membuat Johan melemparkan ponselnya. Anjing! Teriak Johan. Kenapa Han? Aris tampak kebingungan. Enggak, bukan apa-apa. Sudah, ayo kita buang saja. Besok kita kabarin lagi mereka, ucap Johan. Koper itu terasa begitu berat. Jauh lebih berat dari sebelumnya. Kok tiba-tiba berat gini Han? Sudah, ayo cepat kita buang. Belum sampai di bibir pantai, mereka dikejutkan dengan suara berat dari kakek-kakek tua yang berada di sebelah perahu mereka. Iblis biadab, teriak kakek-kakek itu. Aris dan Johan saling menatap. Johan mencoba memberi kode untuk tidak menghiraukan kakek tua itu. Dasar tikus-tikus tak berguna. Coba kalian tengok siapa yang ada dalam koper itu. Kakek tua itu kembali berteriak saat perahu mereka sudah mulai berlayar. Han, Aris mulai ketakutan. Sudah, jangan kau dengar kakek itu. Dia emang orang gila dari kampungku. Semenjak anaknya hilang saat berlayar, dia mulai kehilangan kewarasannya dan tak pernah pergi dari perahu itu. Dia selalu berteriak kalau iblislah yang membawa anaknya, cerita Johan. Terus sampai sekarang anaknya belum ditemukan, tanya Aris. Entahlah, yang kudengar dia mati tenggelam. Tapi sampai bertahun-tahun lamanya tidak ada yang menemukan jasadnya. Makanya aku pilih lautan untuk membuang mayat ini. Semakin ke tengah, angin semakin kencang. Ombak yang awalnya tenang semakin lama semakin bergemuruh dan menggoyangkan perahu mereka. Han, sampai di sini aja. Ombaknya semakin kencang, pinta Aris. Jangan. Kalau di sini nanti mayatnya cepat sampai daratan. Kita harus lebih ke tengah lagi, bujuk Johan. Semakin ke tengah, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Han, kamu dengar nggak? Aris semakin ketakutan. Udah, jangan dihiraukan. Diam saja. Johan berusaha menenangkan. Namun suara tawa itu semakin kencang seolah-olah dia ada di samping mereka. Han, itu jangan-jangan suara dia, ujar Aris sambil menunjuk koper yang semakin membesar itu. Johan melotot sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir, mengisyaratkan Aris untuk diam, seolah ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tak ia katakan. Suara tawa itu semakin kencang sampai tiba-tiba ada rambut panjang yang menyentuh pipi Aris. Han, ini apa? Pelan, suara Aris sambil melihat kawannya itu dengan tatapan yang memprihatinkan.
Johan diam. Dia melihat perlahan ke atas. Dilihatnya sosok wanita bergaun putih mengapung tepat di atas kepala Aris. Rambutnya panjang terurai. Dia tertawa ringkih cekikikan. Johan melihat ke arah koper itu. Dia berpikir jika membuang mayat ini mungkin adalah jalan satu-satunya agar makhluk itu pergi. Dilihatnya Aris yang semakin ketakutan. Air mata dan keringat mengucur deras dari wajah kawannya itu. Belum sempat Johan membuka koper, makhluk itu sekejap hilang. Ada rasa lega di hati keduanya. "Ayo cepat kita buang, lalu pergi dari sini," bujuk Aris yang dijawab anggukan oleh Johan. Sret! Johan membuka resleting koper itu pelan sampai tangannya ditepis oleh Aris. "Sudah, kita buang dengan kopernya saja." "Gila kamu. Kalau kita buang sama kopernya nanti nelayan bisa curiga dan kasus ini bisa menjurus ke pembunuhan. Kalau kita buang mayatnya saja, semua orang akan berpikir ini korban tenggelam dan luka-luka. Di tubuhnya akan tersamarkan." Johan memberikan alasan masuk akal kepada Aris. Johan membuka koper itu perlahan. "Setan! Apaan ini?" teriak Johan. Mata Aris masih terbelalak tak percaya. Alangkah terkejutnya mereka saat didapati bukan satu, namun 2 mayat yang ada di koper itu. Mayat pria dan wanita. Itu Ibu Yani dan Mas Pram. Han, itu Ibu Yani dan Mas Pram." Aris hampir tersedak saat melihat 2 mayat yang tak lain adalah bos mereka dengan keadaan yang hancur dan mengenaskan. Suara ringkih itu terdengar kembali. Kini semakin menggelegar layaknya petir di tengah lautan. "Bodoh, manusia bodoh." Suara itu memekik membuat Aris dan Johan menutup telinga mereka. Makhluk itu kembali dengan wujud yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Rambutnya terurai dengan tanduk yang menancap di kepalanya. Ia menyeringai menunjukkan taring-taringnya yang tajam yang siap menerkam. Ia perlahan turun dan berdiri tepat di tengah perahu, di antara Johan dan Aris. Kedua tangannya mencekik mereka berdua hingga terangkat dari duduknya. "Iblis sialan!" teriak Johan menatap langsung ke arah matanya. "Sepertinya kau sudah tahu siapa aku." "Han!" Aris merintih kesakitan. Nafasnya seakan sudah di ujung. "Iblis laknat, pergi sana kau ke neraka." Johan lilitkan gelang yang ia kenakan kepada tangan makhluk itu yang membuat ia meraung kesakitan. Makhluk itu semakin meraung kesakitan dan melepaskan cekikannya. Ia menghilang secepat kilat, sedang Johan serta Aris terbanting dan terduduk lemas. Aris terbatuk-batuk, namun Johan bergegas mengeluarkan kedua mayat itu dari dalam koper. "Cepat, kita sudah tidak punya waktu," ujar Johan sambil terus membuang potongan mayat itu ke lautan. "Itu tadi apa, Han? Siapa dia? Makhluk apa dia? Kenapa kamu bisa tahu? Tolong jelaskan kepadaku semuanya," teriak Aris. "Aku nggak tahu, Riz. Tapi yang pasti kalau kita takut, iblis akan semakin kuat," jawab Johan acuh. "Lah, terus kenapa dia bisa meringis kesakitan seperti itu?" Aris masih saja penasaran. "Ini gelang pemberian ayahku, jimat turun-temurun dari keluarga kami.
Cara paling ampuh melawan iblis jenis apapun, jawab Johan santai. Aku masih tak percaya. Pasti kamu tahu sesuatu. Terserah kaulah. Aku nekat melawan karena wajah iblis itu mirip mantan istriku. Sama-sama bangsat. Johan malah cengengesan. Asu, sempat-sempatnya kau bercanda. Aris masih tak percaya pada jawaban yang Johan berikan. Ia tahu ada sesuatu yang Johan sembunyikan darinya. Terlebih mayat yang ada di koper seharusnya wanita itu. Wanita yang ia dan Johan kenal 5 bulan yang lalu. Dia wanita yang menggemparkan keluarga Ibu Yani. Lalu, di mana Aini? Gumam Aris dalam bisiknya. Menerawang jauh ketika pertama kali ia melihat wanita berparas ayu itu. 5 bulan yang lalu. Ini kamarmu Yani, ucap wanita itu pada pembantu barunya. Baik Bu, terima kasih, jawabnya pelan. Aku pilih kamu karena dapat rekomendasi dari temanku itu loh. Jadi kamu kerja di sini yang baik-baik ya. Jangan macem-macem, tegasnya. Iya Bu, saya mengerti. Wanita itu pergi berlalu masuk ke ruang tamu dan menghilang dalam bayangan di halaman depan. Terlihat Johan yang sedang mencuci mobil majikannya. Han, kau sudah lihat pembantu yang baru itu? Cantik kali dia, Han. Aris, satpam di rumah itu duduk sambil menyeruput kopi milik Johan sambil mengambil rokok yang tergeletak di samping gelas kopi. Dihisapnya rokok itu perlahan sambil melihat kawannya itu masih sibuk mengelap mobil. Menurutmu akan bertahan berapa lama dia? Tanya Aris sambil menerawang. Entahlah, bukan urusanku, ujar Johan ketus. Heran aku sama Bu Yani. Sudah tahu suaminya tukang selingkuh, masih saja bertahan. Kok sekarang malah nerima pembantu baru macam dia? Terakhir kali Mbok Samirah melihat Pak Gusman pergi malam-malam sendirian. Kau tahu apa yang dilakukan? Aris coba memancing reaksi Johan. Bukan urusanku, Riz. Kau itu terlalu banyak bergaul dengan ibu-ibu komplek. Hatam betul kau gibahin orang. Malu sama kumismu. Johan menggeleng-gelengkan kepalanya. Eits, aku hanya dengar curi saja, Han. Siapa suruh tukang sayur itu selalu nongkrong di depan posku? Aris membela diri. Lagi pula nih ya, kau itu supir di rumah ini, tapi tak pernah sekalipun aku melihat kau mengantar Pak Gusman. Lanjut Aris dengan skala prasangkanya. Itu karena aku memang dipekerjakan sebagai supir Bu Yani, Jing. Aris melempar kanebo basah tepat ke mulutnya, membuat api rokok yang ia hisap mendarat di bibirnya. Asu, baper amat kau, Han. Aris melemparkan kembali kanebo itu ke tubuh Johan. Bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun membuat kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung. Sama-sama anak perantauan. Aris dan Johan yang tak pernah akur jika bicara, namun itulah yang membuat pertemanan mereka awet sampai saat ini. Seminggu telah berlalu. Tak ada hal yang aneh yang terjadi semenjak pembantu baru itu datang. Sampai suatu malam, Aris yang tengah berjaga dan hendak mengambil air galon yang habis di dapur umum. Ia mendapati pembantu baru yang semua orang kenal sebagai Aini itu sedang duduk di halaman depan kamarnya. Permisi Mbak, Aris berjalan perlahan. Tak ada sautan dari wanita itu. Sesaat menuju pintu dapur, dilihatnya lagi, dia masih duduk tertunduk. Aris masuk dapur. Ia melotot tak percaya saat dilihatnya. Aini sedang berada di dapur memasak sesuatu.
Ia lihat kembali ke halaman depan. Masih ada wanita itu. Aris menatap dua tempat itu bergantian. Ia kucek-kucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi. "Kenapa toh, Mas?" Suara Aini dari dalam dapur mengalihkan perhatian Aris. Anu Mbak, itu." Aris terbata-bata. Wanita itu tersenyum. Ia berbalik melihat Aris. "Itu adik saya, gak usah dihiraukan." "Oh, permisi ya Mbak." Aris yang tadinya ingin mengambil air langsung lari terbirit-birit pergi menuju posnya. Ia lihat wanita itu masih duduk tertunduk. Esok harinya ia ceritakan kejadian semalam pada Johan yang tentu saja ia sanggah, mengingat Aini hanya datang sendiri tanpa ditemani siapapun di sini. "Setahu aku dulu Aini itu pembantu di panti jompo milik temannya Bu Yani, dan dia bekerja di situ sudah bertahun-tahun. Jadi Bu Yani sudah tahu seluk-beluk anak itu dan dia memang sebatang kara," cerita Johan. "Nggak mungkin, Han. Jelas-jelas semalam dia bilang itu adiknya." "Lalu terus kamu pikir aku bohong gitu?" "Aku nggak bilang kamu bohong. Aku cuma bilang Aini tinggal sebatang kara. Jadi yang kamu lihat itu mungkin piaraannya." Hihihi. Ejek Johan yang dibalas tatapan sinis Aris. Keanehan semakin menjadi-jadi. Saat Aris tidur di pos, jendela yang ia lupa ia tutup tiba-tiba terbanting keras dan membangunkannya. Brak! "Astagfirullah, apalagi itu?" gumam Aris pelan. Pintu diketuk dari luar, namun Aris tak berani beranjak. Aris yang memang sangat penakut tak mau ambil resiko. Dia mencoba tetap diam tanpa menghiraukan ketukan itu. "Riz, buka. Ini aku Johan. Aku ada perlu," teriak seseorang dari balik pintu. Aris diam dan berpikir lama. Tidak mungkin si Johan yang ia kenal sangat acuh itu malam-malam datang ke sini. Lagi pula untuk apa tengah malam dia datang? Pasti orang seperti dalam keadaan segenting apapun akan menunggu sampai besok pagi. "Riz, cepet buka." Suara itu semakin keras. Aris langsung meraih ponsel yang dia simpan di atas meja dan menghubungi nomor Johan untuk memastikan. "Angkat asu," bisik Aris dan seketika suara teriakan pun berhenti. Lama tersambung, akhirnya telepon dari Aris diangkat oleh Johan. "Apaan sih, Su? Malam-malam ganggu orang tidur aja," kesal Johan. Han, kamu nggak di depan pos aku?" Aris mulai meringis. "Ngomong apa sih? Aku lagi tidur lah di kontrakan. Ngapain aku ke situ? Udah ya, aku tutup nih." "Han, aku takut ini. Tadi aku dengar suara kau dari luar minta dibukakan pintu." "Apaan sih nggak jelas. Aku lagi tidur ini. Itu mungkin adiknya si Aini. Temani aja. Aku tutup ya." Johan malah menutup telepon yang membuat Aris makin kalap. Punya kawan kok kayak asu banget sih. Aris meringis ketakutan. Bukan malah hilang, suara di balik pintu itu kini berubah menjadi suara tangisan dan berubah kembali menjadi suara tertawa. Aris kembali meringkuk mencoba mengabaikan suara-suara itu. Suara tawa itu semakin keras dan diikuti bisikan dari balik pintu.
"Antar Aini pulang dong, Mas. Tolong." Suara itu pelan namun jelas dari balik pintu. "Andini, jangan dekati dia." Suara itu kembali terdengar begitu jelas di telinga Aris. Dia melirik jendela samping pintu. Dari gorden yang sedikit terbuka itu, dia coba sedikit mengintip. Terlihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai menyeringai dari balik jendela. Aris sontak kalap dan tak berhenti berteriak sampai seseorang mencoba menenangkannya. Riz, kenapa kau? Woi, sadar woi, bangun, ini aku." Tanpa sadar Aris menjambak rambut Johan yang sengaja datang karena khawatir pada sahabatnya itu. "Aduh, sakit. Lepasin rambutku." Johan meringis kesakitan namun Aris masih kalap dan saking kesalnya ia tampar pipi temannya itu sampai sadar. "Kalau begini tingkahmu, setan juga sudah takut duluan." Johan mulai kesal. "Ini beneran kau, Han?" Aris memastikan. "Apa aku terlihat seperti kuntilanak?" Johan ketus. Syukurlah aku sudah gak karuan. Tadi aku lihat dia dari jendela." "Sebenarnya ada apa sih?" tanya Johan mulai penasaran. "Entahlah. Semenjak aku mergokin adiknya si Aini, aku diganggu terus. Tiap malam, Han. Kadang-kadang ketok-ketok pintu, kadang-kadang pagar rumah juga dipukul-pukul. Tapi baru kali ini aku dengar suara dia," cerita Aris. "Suara? Maksudmu?" Johan mulai mendengarkan dengan seksama. "Dia bilang antar Aini pulang. Terus jangan dekatin Andini. Entahlah, tak ada yang aku ngerti. Ngapain coba dia minta antar si Aini pulang? Terus Andini siapa lagi itu?" Aris masih terlihat bingung. Aini, Andini. Johan mencoba-coba mengingat sesuatu. "Kenapa? Kamu tahu dia?" "Enggak, aku nggak tahu." "Oh iya, Riz, aku mau minta bantuanmu." Johan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Apa?" "Kalau kamu lihat gerak-gerik Aini yang mencurigakan, tolong laporin ke aku ya," pinta Johan. "Apalagilah itu? Sudah ketahuan kan?" Aris seakan sudah paham dengan maksud Johan. Baru beberapa minggu aja si tua Gusman sudah melancarkan aksinya. Capek aku diminta Bu Yani." Aris mengangguk dan mengerti maksud Johan, seolah ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Semenjak Johan datang malam itu, gangguan yang dialami Aris tak lagi muncul dan suara itu seakan hilang dari ingatan Aris. Beberapa bulan yang telah berlalu, ada perbedaan yang sangat signifikan dari sosok Aini di mata semua orang yang ada di rumah itu. Dia seakan-akan menampakkan wajah aslinya yang selama ini dia sembunyikan. Sampai di bulan kelima, Aini mengundurkan diri tiba-tiba dan mengatakan jika ia telah mendapatkan pekerjaan baru. Tak terima dengan alasan itu, Bu Yani memarahinya dan terjadilah percekcokan di antara keduanya yang menjurus kepada hal yang sudah Bu Yani curigai selama ini, yaitu perselingkuhan Aini dan Pak Gusman, suaminya, yang membuat Bu Yani naik pitam sehingga menampar Aini hingga tersungkur. Pertengkaran hebat itu dilerai oleh Pram, anaknya. Ia mengusir Aini pergi dari rumah malam itu juga. Aris dan Johan yang berada di pos menatap bingung saat Aini pergi.
Dari rumah itu ia membawa tas besar. Ia pergi dengan senyum menyeringai penuh ejekan untuk siapapun yang dia maksud. Pram keluar dari rumah. Ia panggil Johan. Ikuti wanita itu. Lapor kepadaku setiap gerak-geriknya, dan jika kau lihat si tua bangka itu bersamanya, ambil foto mereka. Akan aku hancurkan hidup keduanya. Pram terlihat begitu geram. Johan hanya mengangguk mengerti dan lantas melesat pergi mengikuti setiap instruksi. Dia meminta kepada Aris untuk tetap berjaga dan melaporkan padanya jika ada hal yang mencurigakan terjadi. Johan sepertinya sudah lebih tahu tentang perselingkuhan bosnya itu. Ia pergi ke hotel yang biasa mereka berdua kunjungi. Benar saja, ia lihat Aini dan Gusman sedang check-in. Gusman yang sibuk di bagian administrasi tak terlalu menyadari hal itu. Namun, mata Aini jelas-jelas bertemu dengan mata Johan. Tatapan akrab itu seolah memori masa lalu mereka telah kembali. Dasar lacur, gumam Johan yang dibalas tawa Aini seolah ia dapat mendengar umpatan Johan yang berada di seberang jalan itu. Johan membuang muka. Ia tancap gas dan berlalu dari hotel itu. Ia seakan sudah muak melihat tingkah mereka berdua yang mengumbar kemesraan di depan umum. Menjijikkan, gumamnya. Keesokan harinya Johan datang ke rumah majikannya itu dan langsung menemui Pram, memberikan sesuatu yang ia perintahkan sebelumnya. Selepas itu, dia menemui Aris dan memastikan kawannya itu bisa memberikan informasi tambahan yang ia pinta. Setelah kamu pergi, Bu Yani ngamuk-ngamuk, Han. Aku aja ngeri liatnya. Mas Pram kewalahan, dan pas aku coba bantu, dia suruh aku nungguin di depan kalau ada tamunya datang, cerita Aris. Tamu siapa? Johan mendengar dengan seksama. Gak tahu aku. Tamunya gak pernah datang, ujar Aris sambil mengangkat kedua bahunya. Tapi mereka gak akan melakukan hal-hal yang aneh, kan? Aku takut, Han. Johan tak menjawab. Dia hanya diam. Pram, yang menjaga ibunya semalaman itu tertidur di sofa saat ibunya tak sengaja melihat foto-foto yang dikirimkan Johan berserakan di atas meja. Matanya merah padam seakan memendam rasa sakit yang tak kunjung usai. Ia tahu suaminya bejat, namun kali ini wanita yang menjadi selingkuhannya bukanlah wanita sembarangan. Sesaat ia menyadari, ia seharusnya menolak bujukan temannya itu dari awal. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dia harus selesaikan malam ini juga. Sore itu setelah tahu jadwal sang suami, ia memutuskan untuk pergi sendiri menemui perempuan itu. Yani pergi menuju hotel sendiri. Iblis seperti kau ini sudah sepantasnya ada di neraka. Kau tahu kenapa aku menerimamu bekerja di tempatku? Itu karena temanku tahu kau itu iblis. Dia sengaja mengirimkan kau padaku dan agar aku hancur. Tapi dia tak tahu kalau aku bisa menghancurkanmu dengan kedua tanganku. Yani berteriak di depan kamar hotel Aini. Bersambung ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.